Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ma'ana Ustaz Imran, masyaallah. Alhamdulillah. Al-laila mubarakah insyaallah. Amin amin. Malam yang penuh barakah. Dikatakan tidaklah orang saleh itu diangkat menjadi saleh, menjadi wali Allah kecuali di malam hari. Karena dikatakan sir kenapa Rasulullah SAW dilahirkan di sebelum subuh. Wa qubaida fajrin abrazat samsul huda dhaharal habibu mukarraman wa musalla. Dan makanya dikatakan bahwasanya bohong jika seseorang itu mengaku menjadi orang saleh sedangkan dia di malam hari mereka tidur. Kadzaba abdi idda'a mahabbati idza jana al-lail namani. Bohong bagi seseorang yang dia mengaku cinta kepada aku, kata Allah, tapi ketika waktu malam dia ambil waktu untuk tidur. Bahkan dikatakan yang membuat seseorang itu ketika ingin bangun malam, yang pertama adalah harus menjaga kesehariannya di siang hari, menjaga dari kemaksiatan. Karena dikatakan ada seseorang datang kepada orang saleh mengatakan bahasanya, "Ghalia Syekh, aku sulit untuk bangun malam." Kemudian kata Syekh tersebut, "Undur muamalataka bin nahar qabla an tatluba qiyamul lail." Lihat tingkah lakumu di siang hari sebelum engkau diundang oleh Allah untuk bangun di malam hari. Karena dikatakan jika Allah rindu kepada seorang hamba, Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, nabbih abdi fulan fa inni mushtaqun ilaih." Wahai Jibril, banguni hambaku itu karena aku rindu kepadanya agar dia berkeluh kesah kepadaku. Masya Allah, mudah-mudahan ikhwan Allah al-laila malam ini bersama Ustaz Imran, Allah yuti sehat wal afiat dan teman-teman barokahnya yang lihat malam ini mudah-mudahan ditambah aura positifnya oleh Allah, diberikan arwah orang saleh kepada kita, yuhamnin arwah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yasraddat arwah salihin fi qulubina insyaallah ma'abatul afiat. Amin. Hayyakumullah. Alhamdulillah. Beliau Habib Abdul Qadir bin Zaid Pak Abud, alhamdulillah kita dikasih kesempatan anugerah yang besar di kediaman beliau di sini, seperti terasa di Zambal ya, ini replika satu-satunya di Indonesia, Zambal Hadramut. Magam para aulia salihin kubara di sini dari Hadramut ya, masya Allah, dari jauh. Taruhin. Minta taruh sini balik. Dibalik, tapi harus landscape berapa? Harus ini. Ayo. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, al-ikhwan fillah. Kita Al-Faqih Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud, Keraksan, Purworejo. Malam ini ketamuan tamu ustadzuna, beliau guru saya Ustaz Imran. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau. Masya Allah, dikatakan bahwasanya beliau juga sering membantu orang-orang yang sakit lewat ruqyah syar'i ini. Apa namanya? KB keluarga besar ruqyah aswaja. Dan dikatakan ini keluarga salih mengatakan bahwasanya ini tanda ketika Allah mencintai seseorang, Allah jadikan diutus oleh Allah hambanya untuk datang kepada dia, diberikan manfaat di tangannya. Karena dikatakan tuba liman ja'alallahu miftahan lil khair, untung bagi orang yang Allah jadikan sebagai kunci pembuka kebaikan. Dari tangannya keluar kebaikan, dari tangannya diberikan oleh Allah kesembuhan, dilewatkan oleh tangan orang tersebut. Dan itu nafa' wal intifa', memberikan manfaat. Kan dikatakan oleh Nabi SAW, al-khalqu kulluhum ya Allah fa ahabbuhum ila Allah anfa'uhum liyali. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling memberikan manfaat. Semakin kalian manfaat, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, oleh karena itu Al-Faqir kepingin dengar dari Ustadzuna kenapa beliau kok bisa manfaat itu apa rahasianya, punya apa beliau ini. Tidak mungkin beliau lahir langsung blul, kan nggak mungkin. Nah, dikatakan ada pepatah yang mengatakan bahasanya idza urifas sabab zalal ajab. Kalau diketahui sebabnya akan hilang itu yang namanya kekaguman. Karena makanya seseorang itu terkadang kagum, kok bisa Ustaz ini ya, tapi kita tidak melihat di belakangnya apa yang dia lakukan. Makanya dikatakan man kana bidayatuhu muhriga kana nihayatuhu musyriga. Siapa orang yang permulaannya capek, mau payah, mau ini mau itu, maka nihayatuhu musyrigah, di akhirnya dia akan cemerlang dan manfaat serta barokah. Oleh karena itu Al-Faqir kepingin dengar dari beliau kalimat-kalimatnya tentang apa sih, supaya teman-teman ini tahu. Kok I love you Habib, waduh. Oh enggak lah ini kalau perempuan istrinya Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, nanti kita ingin dengar Al-Faqir. Coba ambilkan ces-cesannya nafis, batoinya mati nangis nanti anak buahnya. Ces-cesannya anak. Coba anak ambil sini. Nah, kita dengarkan dari Al-Ustaz, dari antum Ustaz, apa yang membuat antum kok bisa seperti ini, diambil orang manfaatnya dari tangan antum yang kesurupan, kadang mungkin kena gangguan aura-aura, bisa apa sih, punya rahasia apa antum? Dan maaf mungkin kalau kalimat saya mungkin sedikit agak kurang bagus, artinya bohong ketika orang seperti beliau kalau nggak ada sirnya, nggak ada resepnya, kan seperti itu. Nggak mungkin ada makanan langsung enak kecuali di situ ada resep lah. Ayo di malam yang barokah ini kita pingin apa resep yang beliau punya sehingga beliau bisa manfaat sebegini luas. Anak ambil ces-cesan, antum kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Mungkin demi ya Alhamdulillah, tadi Ma'ana Al-Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'bud, beliau Masya Allah salah satu mutakharrij dari Hadramaut Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid, guru besar kita, guru mulia kita, guru maha guru dari guru-guru para ulama dan para habaib di Indonesia sini ya, dan di seluruh negeri Nusantara, bahkan di seluruh dunia. Alhamdulillah, tadi beliau salah satu mutakharrij dari guru besar dari para guru-guru di Nusantara ini, bahkan di seluruh dunia, yaitu yang sudah kita kenal ma'ruf, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid insyaallah bin Salim matana bitul hayati, amin ya rabbal alamin. Dan kita diberi kesempatan biqadarillah bisa hadir di tempat yang mulia ini. Bagi saya ini satu-satunya di Indonesia yang replika daripada gambaran Zambal ya. Di sini banyak bentuk-bentuk makom-makom para wali Allah, di antaranya Fagil Muqaddam. Di sini luar biasa, terasa sekali auranya dan robitohnya. Bagi saya luar biasa, bahkan beliau sendiri kekuatan robitoh yang beliau ajarkan kepada santri-santrinya, ke orang-orang, ke masyarakat, itu betul-betul di sini terasa dan beliau terapkan, bukan secara batin saja, bahkan bohir beliau sampai saking robitohnya kuat sampai betul-betul mirip Habib bin Habib. Allah Akbar. Masya Allah, dan ini kita tidak ingkari, banyak dari kita juga yang pasti menyangka beliau mirip Habib Umar bin Hafid. Luar biasa. Itu barokah dari kita, sami'na wa ata'na, zahir batin dengan guru. Inilah kenapa Al-Faqir mendapatkan manfaat yang luar biasa, karena
tidak lepas daripada manhaj dari guru-guru kita, dari thariqah guru-guru kita, khususnya para habaib, sampai detik ini dan sampai insya Allah kami wafat dalam ala thariqah kami. Dan Al-Fakir ya bersama beliau juga dulu, beliau sahibuna di Az-Zahir, Masya Allah ya, kadang satu kamar, kadang beliau ini luar biasa. Beliau ini yang Al-Fakir tahu, dulu bagian bangun-bangunin anak-anak tidur, anak-anak santri tidur. Anak-anak santri tidur, beliau yang bagian bangun-bangun, digepuk pakai rotan. Pakai rotan sebelum subuh malah ya, sebelum subuh. Saya ingat betul, bahkan ada yang masih tidur di dekat kamar mandi ya di Az-Zahir waktu itu. Beliau semangat dan bahkan beliau yang paling tegas betul, luar biasa. Tapi kalau sudah ada samar, beliau paling lincah, paling mahir dalam joget samar. Safin masih ingat saya, Insya Allah. Itulah kehidupan kami di waktu di pesantren. Bahkan kami juga berjuang di sini bersama teman-teman, bersama beliau juga. Ini untuk menghilangkan mengobati rasa kerinduan bersama beliau juga di sini. Dulu sama-sama berjuang dari awal, dari mulai Habib Taufik sampai di Az-Zahir bersama beliau, berjuang bersama beliau dengan bersama anak-anak santri di Az-Zahir. Kemudian sampai pernah Al-Fakir tidak tidur 7 hari 7 malam, 1 detik pun di Az-Zahir. Karena waktu itu full luar biasa ya, ada yang belajar di dalam kelas, tapi di luar kelas juga ada untuk tambahan takhasus anak-anak santri. Kemudian nggak tahu kenapa Al-Fakir ini kesulitan tidur sampai 7 hari 7 malam. Melihat anak-anak yang tidur di masjid, bahkan di lantai, di tangga-tangga masjid, itu Al-Fakir sampai, ya Allah, kok gampang banget mereka tidur. Itu Al-Fakir mengisinya dengan belajar, dengan berpikir, sampai Al-Fakir mengatakan, kenapa kok nggak bisa tidur? Waktu itu ada satu hadis, mungkin Ustaz Hadi ingat ya, biasanya beliau nonton. Saya minta di ruqyah, Ustaz tolong ruqyah saya ini tidak tidur, sudah 7 hari 7 malam. Bawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit dikasih obat ya, obat penenang tidur itu. Waktu itu satu pilnya 10.000, lumayan mahal ya tahun itu, tahun 2001-2002 kalau nggak salah di sini. 2001-2002 kalau nggak salah. Kemudian alhamdulillah sembuh dan dipindahkan ke Beladu Timur, ke tempatnya Habib Ali, Allah yarham ya, kakaknya Habib Hasan bin Ismail Mukhtar. Di situ Al-Fakir 1 tahun mengajar di Darul Mustafa, madrasahnya beliau. Berjuang juga di situ sampai Al-Fakir pernah keram tangan sampai keluar darah dari hidung, dan ternyata diperiksa di rumah sakit di bawah Habib Ali. Kata dokternya ini untung nggak terlambat karena sudah akut kena lambung sudah luka sampai kurus, ini sampai betul-betul kaku. Alhamdulillah dirawat 1 minggu di sana, sembuh, terus berjuang lagi bersama beliau di waktu itu di Beladu Timur. Kemudian setelah itu keluar, masih belum keluar dari pesantren, mondok lagi di Habib Taufik 2 tahun untuk takhasus syariah dan lughah. Setelah 2 tahun barulah Al-Fakir keluar, berjuang dengan luar biasa, dan bahkan pernah dijodohkan sama Habib Taufik sampai 3 kali. Ustazah cantik-cantik juga, tapi gagal. Sampai di orang tuanya gagal karena mungkin melihat Al-Fakir yang cacat. Dan malah sekarang ini istri Al-Fakir adalah seorang mahasiswi lulusan desain ya, jurusan desain, tapi nggak lulus. Tetapi luar biasa, alhamdulillah, hatinya seperti ustazah, sabar luar biasa, dan saat sekarang ini sudah hampir 11 tahun tidak pernah menyakiti hati Al-Fakir, bahkan menyemangati di dalam jalan ini, di dalam perjuangan ini untuk membantu orang lain, yang manfaat ke orang lain. Dan alhamdulillah Al-Fakir di pesantren
tidak sekolah, bahkan hanya kelas 5 saja SD, nggak lulus. Tapi alhamdulillah supir S1 yang menjaga anak-anak malah S2, dan mereka malah ada yang dosen, profesor yang ikut-ikut bergabung. Ini anggota kami, kalangan dari orang-orang pintar, ustadz, dosen, profesor, dokter. Ini barokahnya kita bersabar berjuang selama di pesantren dan sami'na wa ata'na bersama. Tentunya barokah dari para teman-teman, dari para habaib yang sama-sama berjuang. Nah, mungkin kalau bisa Al-Fakir Gadisi di sini memang betul seperti yang dikatakan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Sigaf. Kita lihat Al-Fakir juga Ustaz Imran. Nggak perlu terkadang seseorang itu mendapatkan titel dari manusia, karena titel itu mudah didapatkan dengan satu, yaitu at-ta'alluq, hubungan yang sangat kuat. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Sigaf, beliau mengatakan bahasanya man ta'allaq bizain nalal aman watma'an wa yudrik ma la yudrik ahlus zaman. 3 yang didapatkan bagi orang yang memiliki rabita, hubungan yang sangat kuat dengan orang saleh. Yang pertama, nalal aman, yaitu dia akan diberikan oleh Allah keamanan. La yakhaf ka'in man kan, la minal insi wala minal jinni. Gak perlu takut, la minal insi wala minal jinni. Makanya kita lihat beliau ini beliau ini semuanya mungkin orang bingung, karena teman-teman Al-Fakir juga mungkin Al-Fakir bingung. Kenapa? Karena beliau ini dulu ketika mondok nggak ada nampak seperti ini. Antum nggak pernah ngomong. Yang terkenal di pondok kita itu satu Ustaz Nur Hadi dan Ayu. Ada dari mana? Sumatera ya? Ayu sama Ustaz Nur Hadi, dia yang sangat terkenal ilmu-ilmu seperti ini. Tapi dikatakan oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad, man ta'allaq bi zain, siapa orang yang memiliki hubungan dengan zain. Yang dimaksud zain ya salihin wan nabi sallallahu alaihi wasallam wa zain Muhammad zain kullu zain lahum sakal gamat misfah. Dikatakan siapa orang yang punya hubungan dengan orang saleh, nalal aman, hidupnya akan aman. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan bahasanya man arafna ma sayyabna wa in sayyabuna. Siapa orang yang kenal kepada kami, maka tidak akan kami sia-siakan walaupun dia telah menyia-nyiakan kami. Dia pernah kenal dengan kita, lalu dia lupa, ketahuilah, nggak usah bukan siapa orang yang kenal dengan aku terus dia lupa, maka ketahuilah bahwasanya bahwasanya walaupun dia lupa, aku tidak akan lupa. Bahkan dikatakan bahwasanya wa mal busana amanun liman labisa, baju yang pernah kami pakai itu sebagai lambang aman. Ada Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau ditanya, Al-Habib, kenapa sih orang kalau minta barokahnya orang soleh itu adalah baju dan sendal? Dua ini yang paling diminta, baju dan sendal. Baju yang sendal. Kenapa? Karena dikatakan mereka meminta baju, terutama garma. Kalau dia ini bahasa tarifnya garma itu baju dalam, kaos dalam. Kenapa? Karena bajunya itu menyentuh dengan kulitnya, dan kulitnya menyatu dengan hatinya, dan hatinya adalah mahal nadzarillah. Nah itu yang pertama, kenapa kok minta baju. Dan yang kedua adalah kenapa kok sendal? Karena yahmilul jitha kullu, karena sendal inilah yang mengemban jasad si wali, mulai ujung kaki sampai ujung rambut ditahan oleh sendal, sehingga sendal itulah yang paling banyak barokah yang diminta. Bahkan Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, mungkin yang pernah dengar cerita, beliau yang pernah menghujankan susu, mengatakan bahwasanya ketika beliau meninggal, mengatakan bahwasanya kalau aku meninggal, kotak itu buka, taruh di sini di dadaku, kuburkan bersamaku. Ketika dibuka, bahwasanya di situ adalah sendal yang sudah jelek. Ditanya punya siapa ini? Ini adalah punya Syekh Sa'ad bin Ali Madhaj, adalah guru beliau. Ditanya para sholihin, kenapa kok pakai sendal yang diminta? Karena sendal adalah yang membawa jasad seorang wali tersebut. Artinya siapa orang yang punya hubungan dengan orang soleh, satu, nalal aman, hidupnya aman. Makanya kalian yang dari keluarga besar Ruqyah Aswaja, jangan terpaku dengan sebuah wirid, jangan hanya konsentrasi dengan sebuah wirid. Kenapa? Dengar, wirid bagus karena wirid itu bisa membentengi kita zikir. Tapi ingat ya, zikir tersebut dua,
kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, kuncinya wirid itu ada dua. Yang pertama adalah adzikir la yanfa' illa ma'ad dawam. Zikir itu yang kamu baca, yang diijazahkan sama kiai, nggak mungkin manfaat buat kamu kalau nggak dengan istiqomah. Karena cuma baca sekali, dua kali, seminggu, 2 minggu, kok nggak ada hasil, ya nggak bisa. Karena harus dengan continue. Adzikir la yanfa' illa ma'ad dawam wa la tu'athir illa ma'al hudur, dan tidak akan memberikan bekas sir dan khaddam dari wirid tersebut, tidak akan membekas kepada diri kita kecuali kita membacanya dengan hadirnya hati. Makanya para sholihin, mereka kalau baca wirid nggak kesusu, nggak terlalu banyak, tapi mereka pilih waktu yang munasib, yang pas. Terus di situ dengan menyalakan bukhur, pewangian untuk mengharum ruangan, beliau bersih mandi baru berwirid, nggak perlu lama. Kalau Anda melakukan itu, sedikit yang kalian lakukan maka akan membekas. Karena kuncinya zikir dua, tidak akan manfaat kecuali dengan istiqomah, tidak akan membekas kecuali dengan hadirnya hati. Oleh karena itu, siapa orang yang punya hubungan dengan orang soleh, Allah berikan 3 kemuliaan. Nalal aman, hidupnya aman. La yakhaf ka'in, nggak usah takut. La bangsa jin wala wala. Karena apa? Karena mereka akan menjaga kita. Bahkan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqqas, beliau ketika ada cerita yang sangat panjang, insya Allah lain waktu kita akan ceritakan di situ tentang si Ali Baros. Beliau mengatakan bahwasanya, ya Ali, inni ahfaduka walau min abadil abad. Wahai Ali, aku akan selalu menjagamu, mengawasimu walaupun engkau di satu tempat yang jauh dan jauhnya jauh. Artinya orang yang memiliki hubungan dengan orang soleh, hidupnya aman, watma'an, dan tenang hidup. Bahkan kita lihat manfaatnya Ustadz Imron di depan banyak, perutnya banyak, tapi beliau lebih nonjol. Kenapa? Karena beliau bukan tidak fokus pada satu, yaitu tidak fokus dengan bacaan, tidak fokus dengan satu Al-Quran yang dibaca atau wirid. Karena makanya dikatakan al-ilm fi sudurir rijal, ilmu itu di hatinya orang soleh. Ketika kita ada hubungan dengan orang soleh, ilmu semua akan dekat. Ilmu semua akan mendekat. Artinya selain wirid zikir Al-Quran yang kalian baca istimewa, bagus, tapi ingat harus ada satu resep yang kalian lupa. Apa? Kuatkan hubungan kalian dengan guru. Kalau kuat hubungan dengan guru, satu aman, yang kedua watma'an, hati kamu tenang, dan yang 3 ini yang istimewa. Dan semua ini Masya Allah Ustaz ini mendapatkannya. Yang ketiga apa? Wa yudrik mala yudrik ahli zaman. Kamu akan mendapatkan, mencapai sebuah kedudukan yang tidak bisa dicapai ahli ibadah di zamannya. Yang wirid, yang terakat, yang tapa, yang megang keris, yang megang tombak, yang megang apa, itu kalah dengan satu orang. Siapa? Orang yang punya hubungan kuat dengan orang soleh. La keris, wala gaman, wala apa yang kalian miliki, wala apa, kalah wele-wele kalau kata si buku, wele-wele, kalah semua dengan satu. Apa? Ketika kamu punya hubungan dengan orang soleh. Mentalak bizan yudrik, kamu akan adrok yudrik, mendapatkan mala yudrik ahlus zaman. Jadi kalau umpama di zaman sekarang ada orang berlomba-lomba baca wirid tapa di gunung geni, gunung es, gunungnya Al-Fatar yang ditapai, tapi kalau kamu nggak punya yang namanya ta'alluq dengan guru, kamu kalah. Dengan kamu punya hubungan dengan guru, kamu akan mengungguli siapapun yang ahli ibadah di zaman kamu. Ini sangat istimewa, dan ini yang Al-Faqir rasakan di beliau, yaitu kuatnya hubungan dengan Allah. Bahkan dikatakan Al-Faqir pernah mendengarkan sebuah ibarat mengatakan bahwasanya mujahadatul syekh mujahadatul murid idza sahhatit ta'alluq. Jika sah hubungan seorang santri dengan guru, mujahadatul syekh, mujahadah seorang guru bangun malam, maka si santri tidur ngorok, mau keluar apa namanya itu, iler, keluar anunya apa, burung walet itu apa namanya, sarang, buat sarang. Si santri tidur, si guru sholat malam. Tapi kalau hubungan kalian kuat dengan guru, apa yang Allah turunkan dari waridat seorang guru tersebut akan mengalir kepada santri yang tidur. Begitu juga daripada keluarga besar Ruqyah Aswaja,
kalian yang sudah mengambil ilmu dengan Syekh kalian, Syekh Imran, maka apa? Jangan cuma kitab yang beliau kasih kalian baca lah, enggak ada apa-apanya di situ. Al-kaunu isyarah, itu cuma isyarah, wa antal maksud. Kalau datang ke kondangan, jangan cuma makannya, makanan ada di luar, tapi intinya pengantin. Paham ya? Jadi syekh itu adalah pengantinnya. Maka dikatakan bahasanya dalam hadis qudsi kalau nggak salah, al-kaunu isyarah wa antal maksud. Ya Muhammad, semua kaum semua ini cuma isyarat, cuma kuadenya aja. Kuadenya sudah lengkap, tapi kalau pengantinnya dicuri sama mantan, percuma. Ente punya kitab, ya pengantin perempuannya sudah si laki sudah datang, pengantin perempuannya dibawa lari sama mantan. Apa anunya kuade? Nah, aksan tidak pakai kuade, tidak pakai apa, tapi di situ apa pengantin. Ini adalah isyarat. Kalau kamu punya hubungan dengan guru, nggak usah baca kitab. Nah, kitab 2 jilid yang dikasih Ustaz Imron nggak perlu. Kenapa? Karena kamu sudah ada ta'alluq. Kamu akan mendapatkan atas kuatnya hubungan kamu dengan guru kamu. Tapi kalau kalian yang punya ada keluarga besar daripada ruqyah aswaja, di situ kalian hatamkan kitabnya, hafal sama terjemahannya. Tapi galilut ta'alluq, sedikit hubungan kalian dengan guru kalian, maka seterusnya nggak bisa. Hanya ada ilmu yang sangat besar dari Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Siapa orang yang memiliki hubungan dengan orang soleh, maka akan Allah berikan 3, yaitu hidupnya aman, hidupnya nyaman, tenang, dan juga akan mengungguli siapapun yang ada di zamannya. Dialah yang paling unggul. Kenapa? Karena kuatnya hubungan dengan guru. Dan ini yang Alfa kita kisahkan dari beliau. Beliau punya hubungan yang kuat sama guru beliau, masyayikh beliau, husnudzan beliau. Nah, Masya Allah, jazakumullah khair ala ikhwan. Masya Allah, nasihatnya luar biasa. Beliau ya, bisa didengarkan kembali nasihat-nasihat beliau nanti ya di grup ini ya, siaran ulangnya mungkin nanti bisa kita upload untuk pegangan para anggota dan para praktisi seluruh Nusantara, bahkan luar negeri juga yang menonton malam ini. Mudah-mudahan barokahnya juga kecepatan dari beliau dan dari ahli beliau dan keluarga beliau, dari juga guru-guru beliau. Insya Allah aku dengan robitan beliau, ta'aluk beliau luar biasa sampai wahirobatin hisan maknan luar biasa. Ini luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.